Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran ekonomi kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 10 yang berkaitan dengan menembus pasar dunia. Unit 1, bersatu untuk keberhasilan. Berikut pembahasannya. Jenis Badan Kerjasama Ekonomi yang kedua yaitu ada Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi antara dua negara atau lebih yang tidak dibatasi oleh wilayah atau kawasan tertentu. Organisasi multilateral yang paling besar adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Untuk melaksanakan perannya di seluruh dunia, PBB membentuk lembaga perwakilan melalui Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Council atau ECOSOC. ECOSOC dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh organisasi-organisasi khusus PBB yang erat kaitannya dengan tugas-tugas Dewan. Berikut ini organisasi khusus PBB yang berada di bawah ECOSOC maupun yang ada kaitannya dengan Dewan tersebut. Yang pertama ada IMF atau International Monetary Fund. IMF atau Dana Moneter Internasional adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. IMF didirikan pada tanggal 27 Desember tahun 1945. Markas besar IMF berada di Washington DC, Amerika Serikat. IMF didirikan dengan beberapa tujuan berikut ini. Yang pertama, meningkatkan kerjasama keuangan atau moneter internasional dan memperlancar pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang. Yang kedua, meningkatkan stabilitas nilai tukar uang dan membantu terciptanya lalu lintas pembayaran antar negara. Yang ketiga, menyediakan dana bantuan bagi negara anggota yang mengalami defisit yang bersifat sementara dalam neraca pembayaran. Yang keempat, berdasarkan tujuan yang hendak dicapai IMF, maka kegiatan-kegiatan utama IMF terdiri atas hal-hal berikut ini. Memonitor kebijakan nilai tukar uang negara anggota, membantu negara anggota mengatasi masalah yang berkaitan dengan neraca pembayaran, memberikan bantuan teknis dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas institusi serta sumber daya manusianya. Bantuan juga diberikan untuk mendesain dan mengimplementasikan kebijakan makroekonomi serta perubahan struktural yang relatif. Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral yang kedua ada IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development. IBRD disebut juga World Bank atau Bank Dunia. IBRD merupakan organisasi pemberi kredit kepada negara-negara anggota untuk tujuan pembangunan. IBRD didirikan pada tanggal 27 Desember tahun 1947 dan berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat.
IBRD berusaha mengumpulkan dana dari para anggota untuk dipinjamkan kepada para anggota yang memerlukan dana untuk pembangunan. Pinjaman yang dibiayai oleh IBRD hanya ditujukan untuk proyek-proyek yang positif. Yang ketiga yaitu ada WTO atau World Trade Organization. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah organisasi internasional yang bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara serta mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. WTO dibentuk pada tahun 1995 sebagai pengganti dari General Agreement of Tariff and Trade atau GATT. GATT merupakan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang dibentuk tahun 1947. Tujuan didirikannya GATT ialah untuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara dengan memperhatikan kepentingan negara yang melakukan transaksi perdagangan. GATT dibubarkan di Jenewa, Swiss pada tanggal 12 Desember tahun 1995. Pembubaran GATT dilakukan setelah organisasi ini berjalan berdampingan dengan WTO. WTO didirikan untuk melaksanakan tugas-tugas berikut ini. Yang pertama, memantau pelaksanaan perjanjian dagang. Yang kedua, mengevaluasi kebijakan perdagangan nasional negara anggota. Yang ketiga, sebagai forum negosiasi perdagangan dan aktif menangani setiap konflik perdagangan yang terjadi. Yang keempat, memberikan bantuan teknik dan pelatihan untuk negara-negara berkembang. Dan yang kelima, melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral yang keempat ada FAO atau Food and Agricultural Organization. FAO adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. FAO didirikan tanggal 16 Oktober tahun 1945 dan berkedudukan di Roma, Italia. Tujuan didirikannya FAO untuk meningkatkan jumlah dan mutu pangan, serta menyelenggarakan persediaan bahan makanan dan produksi agraris internasional. Indonesia sebagai anggota FAO pernah menerima penghargaan atas keberhasilannya dalam meningkatkan produksi beras. Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral yang kelima ada IFC atau International Finance Corporation. IFC merupakan bagian dari Bank Dunia. IFC bertugas memberikan bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha swasta yang dijamin pemerintahannya serta membantu menyalurkan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang. IFC berdiri pada 24 Juli tahun 1956 dan pusatnya di Washington DC, Amerika Serikat. Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral yang keenam ada ILO, International Labour Organization. ILO atau Organisasi Perburuhan Internasional yang bertugas mempromosikan keadilan sosial serta hak buruh. ILO dibentuk oleh Liga Bangsa-Bangsa melalui Traktat Versailles atau Treaty of Versailles pada tahun 1919. Prinsip yang digunakan ILO sebagai dasar kegiatannya adalah perdamaian abadi dapat dicapai jika didasarkan pada keadilan sosial. ILO sebagai salah satu organisasi perburuhan dunia akan memperjuangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM, standar hidup yang lebih baik, kondisi kerja yang manusiawi,
kesempatan kerja, keamanan ekonomi, Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral yang ketujuh ada UNDP atau United Nations Development Program. UNDP adalah organisasi di bawah PBB yang bertugas memberikan sumbangan untuk membiayai program-program pembangunan, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang. UNDP dibentuk pada November tahun 1965. Untuk yang ke-8 ada UNIDO atau United Nations Industrial Development Organization. UNIDO merupakan organisasi pembangunan PBB yang bertujuan untuk memajukan perkembangan industri di negara-negara berkembang, yaitu dengan memberikan bantuan teknis, program latihan, penelitian, dan penyediaan informasi. UNIDO didirikan pada tanggal 24 Juli tahun 1967. UNIDO berkedudukan di Wina, Austria. Selain organisasi-organisasi ekonomi di atas, terdapat pula organisasi internasional lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Akan tetapi, organisasi tersebut tidak berada di bawah naungan PBB. Pembahasan selanjutnya, apa saja bentuk lembaga internasional di bidang ekonomi? Yang pertama ada OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. OPEC didirikan atas prakarsa 5 negara produsen terbesar minyak dunia, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela pada pertemuan tanggal 14 September tahun 1960 di Baghdad, Irak. OPEC berkedudukan di Wina, Austria. OPEC mempunyai beberapa tujuan berikut ini. Yang pertama, menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi. Yang ketiga, menstabilkan harga minyak dunia. Yang keempat, menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota. OPEC berupaya menstabilkan harga minyak di pasar internasional dan menjamin kesinambungan pasokan minyak kepada negara-negara konsumen. Salah satu cara untuk menjaga stabilitas pasar minyak internasional adalah melalui penentuan kuota atau batas tertinggi produksi minyak berdasarkan kesepakatan negara anggota. Negara-negara anggota OPEC antara lain Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Venezuela, Nigeria, Uni Emirat Arab, Qatar, Algeria, Indonesia, Aljazair, dan Libya. Yang kedua ada OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. OECD merupakan organisasi yang bergerak di bidang kerjasama ekonomi dan pembangunan. OECD didirikan pada tahun 1961. Tujuan OECD adalah membentuk kerjasama ekonomi antar negara anggota. Anggota OECD antara lain Amerika Serikat, Australia, Austria, Kanada, Jepang, Meksiko, Denmark, Italia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Norwegia, Swedia, Swiss, Turki, Slovakia, Polandia,
Selandia Baru, Inggris, Luxembourg, Irlandia, Ceko, Portugal, Belgia, Korea Selatan, Finlandia, Hungaria, dan Yunani. Demikian pembahasan mengenai modul 10 unit 1. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.